dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu Waalaikumsalam semua. warahmatullahi wabarakatuh. Peserta diseminasi untuk sesi 2 ini terkait pengabdian kepada masyarakat ya. Tetap semangat ya Bapak Ibu. Semangat Eh, terus, Bu. Alhamdulillah kita diizinkan untuk bertemu meskipun di forum Zoom ya diseminasinya. Semoga tidak eh, ini bermasalah gitu. Mungkin dilanjutkan kita ini aja ya. Nanti seperti yang penelitian. Jadi Bapak Ibu bisa share sendiri ataukah dari host gitu. Setelah itu nanti ada sesi tanya jawab yang akan dipandu oleh saya. Nah, untuk waktu presentasi sekitar 5 menit ya. Tuh. Oke, Bu. Ya. Mungkin di rename ya supaya gampang sesuai urutan ini presentasi. Tuh, ini beberapa masih banyak yang belum hadir juga sih. Oke. Baik, kita mulai acara desimasi pada si hari ini dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan urutan pertama yaitu Pak Gianto. Kepada Bapak Gianto, saya persilahkan. Oke, baik, Bu. Apakah bisa diterima, Bu, materinya, Bu? Pak, Bisa bisa terlihat? Pak? Jelas Pak. Oke, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. saya hormati panitia diseminasi PKM atau pengabdian pada masyarakat tahun 2023 pada Bu Bibit, dan yang saya hormati peserta yang hadir di diseminasi di tahun 2023. Baik, untuk mempersingkat waktu ya untuk diseminasi PKM, dosen ini saya mulai. Kebetulan saya urutan yang pertama, ya, oke. Ya. Untuk PKM di tahun 2023 adalah pelatihan sistem perawatan AC pada kendaraan roda 4 di Kelurahan Muncul, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan. Yang beranggota dari tim kami adalah saya, Gianto, dan Pak Haji Muhammad Nasrun, dan Pak Tohiruddin. Ya. Latar belakang masalah. Dalam kehidupan manusia, mobilitas untuk melakukan berbagai kegiatan adalah yang utama. Alat transportasi menjadi bagian yang sangat penting dalam mobilitas setiap orang. Mobil tentu mengalami kerusakan dan memerlukan perawatan atau servis. Oleh karena itu, tujuan pengabdian kepada masyarakat atau PKM ini adalah memberikan pengenalan komponen-komponen sesuai dengan fungsinya dan manfaatnya. Salah satunya adalah AC, ya, untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kerusakan-kerusakan pada mobil, yang utama adalah di AC. Rumusan masalah. Berdasarkan permasalahan yang telah kami paparkan di atas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang dihadapi, antara lain, satu, bagaimana cara melakukan servis dengan kendaraan mobil yang benar, sejauh mana keuntungan bagi masyarakat bila dapat melakukan servis dengan kendaraan mobil serta mandiri dan berkala. Tujuan pengabdian kepada masyarakat adalah beberapa tujuan untuk PKM pada masyarakat ini, antara lain satu, mengenalkan komponen sesuai dengan fungsinya, yang antara lain adalah AC, meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kerusakan-kerusakan pada mobil. Terus tiga adalah metode pelaksanaannya. Ya. Dalam PKM ini pengumpulan data dan analisa data dilakukan dengan beberapa metode sebagai berikut. Yang pertama adalah permasalahan yang mengenai kita PKM ini, ya, antara lain permasalahan pada mobil, salah satunya AC, terus pengumpulan data, realisasi permasalahan, ya, terus sasaran, ya,
di kantor kita jelaskan untuk sasaran diharapkan dengan kegiatan ini mendapatkan penjelasan dan ilmu yang lebih luas tentang perawatan mobil tanpa tanpa tergantung kepada bengkel. Terus sasarannya adalah itu sasaran salah satunya. Terus metode kegiatannya adalah metode kegiatan yang kita gunakan adalah metode autonomous maintenance. Adalah kegiatan yang dirancang untuk melibatkan operator dalam merawat mesinnya sendiri, ya. Di samping kegiatan yang dilakukan oleh bagian maintenance. Terus selanjutnya adalah hasil dan pembahasan, hasil pembahasan. Terus ketiga adalah kesimpulan dan saran. Langsung selanjutnya adalah selesai. Hasil dan pembahasan. Penggunaan mobil setiap hari tentunya mobil bisa mengalami kerusakan, salah satunya adalah AC mobil. Oleh karena itu, kegiatan PKM ini diharapkan dapat memberikan pembekalan kepada mitra pengabdian masyarakat melalui pendampingan dan pengenalan maintenance yang baik sesuai dengan prosedur dan metode yang disampaikan, yaitu metode autonomous maintenance. Pada metode autonomous maintenance ini diharapkan mitra pengabdian masyarakat dapat satu mengembangkan serta mampu mendeteksi berbagai sinyal kerugian atau loss kerusakan AC yang terjadi pada mobil. Kedua, menciptakan tempat kerja yang rapi dan bersih, ya, sehingga setiap penyimpangan dari kondisi normal dapat dideteksi dalam waktu yang singkat. Ini adalah kegiatan kami pada saat kita melakukan PKM. Ya, ini kita melakukan presentasi sistem perawatan AC. Ya, ini adalah teori dasarnya untuk mempresentasikan perawatan AC yang dihadiri oleh masyarakat di AK muncul, ya, Apong. Terus kedua, kita lakukan praktek. Ya, ini kita melakukan pelatihan perawatan AC mobil kepada masyarakat. Ya, kita melakukan praktek pelatihan bagaimana cara merawat AC mobil sehingga mobil tersebut bisa terawat dan tidak mudah rusak. Ya, kita tentunya di sini kita melakukan ada perawatan bulanan atau ya ada perawatan harian dan mingguan. Ya, kalau perawatan harian kita bersihkan bagian-bagian yang kotor, ya, kita lihat identifikasi, oh ini bagian AC ini kotor atau tidak, makanya di sini kita jelaskan di bagian-bagian AC. Ada yang perawatan mingguan, apa yang harus kita rawat, bagian kompresornya atau kompresornya, ya, ini juga kita lakukan, atau bagian panelnya, ya. Terus ada yang perawatan bulanan atau 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, ya, kita lihat apakah yang bagian-bagian AC mobil ini ada yang rusak, kita lakukan perawatan. Nah, ini adalah gambar untuk foto sesi bersama antara masyarakat di Kampung HK. Ya, ini kita melakukan foto bersama di Kampung HK sama tim dari PKM kami. Ya, kesimpulan dan saran. Kegiatan dengan metode autonomous maintenance ini dirancang untuk melibatkan operator dalam merawat mesinnya sendiri yang diharapkan dapat memudahkan masyarakat, khususnya mitra kegiatan PKM, untuk memperoleh pengetahuan praktek dan teori seperti memberikan cara-cara servis AC mobil dan perbaikan ringan terhadap bagian termasuk dalam perawatan berkala yang meliputi antara lain servis AC mobil dan cara perawatannya.
Sekian dan terima kasih. Ini Bu Pipit, penyampaian materi dari saya yang saya sampaikan dari desiminasi untuk PKM dan bersama tim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Gianto yang sudah menyampaikan hasil PKM-nya ya. Ya, ini terkait perawatan mobil. Mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya? Udah jelas ya. Mungkin langsung saja Pak, saya yang bertanya ya Pak. Silakan, Bu. Ini terkait eh, PKM ini udah selesai ya Pak, berarti ya kan udah dilaksanakan, sudah beres ya untuk eh, kegiatannya ya Pak. Sudah, Bu. Alhamdulillah Mm-mm. sudah selesai. Eh, waktu ini apakah ini Pak ada dampak enggak kepada masyarakat dengan adanya PKM ini? Ada, Bu. Apa itu Pak? Dampaknya yang pertama, ya, tadinya masyarakat nggak mengerti dan memahami bagaimana kita merawat AC mobil. Nah, Mm-mm. setelah kita melakukan PKM, khususnya di Desa HK Muncul, ya, Ya. itu dengan kita melakukan presentasi, ya, pertama kita melakukan presentasi dulu sebelum kita melakukan praktek, yaitu diikuti oleh masyarakat. Setelah kita melakukan presentasi, kita lakukan praktek, terus masyarakat tersebut setelah praktek, oh ya ternyata untuk merawat mobil, khususnya AC itu ada caranya. Nah, itu lebih mudah ternyata setelah kita melakukan PKM pada masyarakat di Desa HK Muncul. Jadi praktek juga ya Pak, bagaimana merawat gitu ya, membersihkan biasanya gitu ya. Iya, betul Bu Pipit. Ya, Kita ya, melakukan ya. prakteknya itu. Baik. Terus terkait luaran Pak, luaran PKM ini sudah ada belum Pak? Luaran untuk PKM ini yang di tahun 2023 ini masuk di teknik mesin, kebetulan ada di Garda, Bu. Udah disubmit ya Pak? Belum, Bu. Cuma Oh, kalau udah ke booking. publik belum. Udah booking itu ya, bahasanya booking. Baik-baik, iya Udah Garda kan Putri karena biasanya ke Putri. antriannya panjang Pak. Mungkin Iya, kalau iya, Bu. misal ini bisa nyari yang tempat lain ya Pak, mungkin ya. Iya, ya, Karena kan, betul, Bu. Ya minimal hmm, di mesin dulu lah ya. ya, Paling. oke baik. Berarti untuk artikelnya juga udah jadi ya Pak artikel ini jurnalnya ya Pak. Iya, untuk artikel jurnalnya udah jadi, Bu. Mm-mm. Kebetulan waktu Mm. kita daftar ini kan suruh dibikin artikelnya, Bu ya. Iya, Nah, jadi kebetulan udah kan saya disesuaikan ya. sesuaikan ya. Kebetulan tinggal ngirim ke jurnal mesin aja, Bu. Oke, baik Pak. Iya. Oke. Untuk kegiatan PKM ini Pak, kan kemarin bahwa PKM itu kalau bisa juga terintegrasi ya dengan kerjasama MOU Prodi. Apakah ada IA-nya Pak? Untuk kebetulan Bu, untuk IA dengan Prodi itu ada, Bu, Mm-mm. kebetulan. Dari tim kami udah pengurusnya, ada IA-nya juga. Ya. Ya, baik Pak. Ya saya rasa sudah cukup ya Pak pertanyaan dari Ya, saya. Semoga ini tetap berkelanjutan ya Pak kegiatan PKM di masyarakat itu amin. bisa berbagi dengan masyarakat. Terima kasih Pak Amin. Gianto. Sama-sama, Bu. Boleh boleh di ini ya Pak stop screen-nya ya Pak. Oke, baik, Bu. Saya stop screen-nya, Bu. Baik, kami ini ya dilanjutkan presenter yang kedua Pak Jaja. Pak Jaja, apakah sudah siap? Pak Jaja, belum ada ya? Pak Joko? Pak Joko, juga belum. Pak Saiful Anwar. Halo? Ya. Pak Saiful Anwar ada Pak? Pak Cahyadi. Bu Edi, Bu, nomor 2. Oh iya iya, oh iya, oke. Ya Bu Edi dulu. Edi, Baik Bu Edi, eh udah ya? Iya. Baik, terima kasih. sudah siap Bu. Silahkan Ya, Bu Edi.
Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membawakan judul PKM kami atas nama Edi Triastuti, Ihad Solihat, dan Esa Mahendrawan, yaitu mengulik fisika hukum ketiga Newton di balik permainan lato-lato. Kenapa judul ini kami angkat? Karena pada saat itu sedang booming tentang permainan lato-lato, dan anak-anak memang suka, tidak hanya anak-anak, itu sampai orang tua pun di mana saja memainkan itu. Padahal banyak komplain di media massa ataupun di lingkungan terbuka karena itu mengganggu, terlalu bising dan sebagainya, membahayakan juga. Akhirnya kami berusaha untuk mengklarifikasi hal itu, bahwa mainan itu bukan seperti itu. Mainan itu sebetulnya mengandung ilmu-ilmu fisika yang syarat yang tidak diketahui oleh manusia pada umumnya. Artinya anak-anak tidak mengerti bahwa fisika itu ada di permainan tersebut. Kemudian kami mengambil judul hukum ketiga Newton. Kenapa seperti itu? Nanti akan kami terangkan. PKM ini kami lakukan mungkin dengan kelompoknya Bu Vivit dan Pak Abdul Khalik di SMP IT di Depok ya. Kami sudah yang ketiga kalinya, yang pertama yaitu tentang matematik, kemudian yang kedua tentang meteorologi, yang ketiga tentang fisika. Kebetulan yang ketiga ini kita barengan dengan Bu Vivit, jadi mungkin lebih mengerti. Kemudian hukum ketiga Newton. Kita tahu hukum Newton itu ada 3. Yang pertama yaitu tentang benda itu tidak akan bergerak selama tidak diberikan gaya dari luar. Kemudian yang kedua, benda itu akan bergerak kalau diberi percepatan ya, F sama dengan ma. Kemudian yang ketiga, benda itu aksi sama dengan reaksi. Kemudian karena kita konsumsinya anak-anak sekolah, di mana anak sekolah itu rata-rata tidak suka atau memang nggak apa ya, tidak punya atensi sama sekali, fisika itu sulit, apalagi ada matematiknya, maka kami sajikan dalam bentuk banyak gambar. Tapi sebelum presentasi ini dimulai, kita melakukan tes dulu untuk mengambil data. Tes kuesioner yang pertama, seperti apa sih pemahamannya fisika selama ini. Kemudian setelah presentasi ini kita tes lagi yang kedua. Kemudian dari 2 data yang kita peroleh itu kita olah untuk monefnya. Kemudian kita sajikan gambar seperti ini. Apa sih hukum ke-1 Newton tentang inersia? Yang pada intinya bahwa benda itu akan mempertahankan dirinya. Selama benda itu diam, dia akan diam selamanya. Jadi kalau kita misalkan naik mobil, kalau posisi mobil itu diam, ya kita akan diam di tempat. Tapi begitu mulai bergerak, maka manusia yang ada di dalamnya tentu menyesuaikan dirinya dengan gaya yang dari luar. Kemudian gambar seperti Bu ini. Edi, mohon maaf Bu Edi, mungkin bisa di slideshow ya Bu Edi ya, biar lebih jelas ya PPT-nya. Belum ya itu ya? Belum Bu. Udah? Ya. Ya Bu, sudah. Jadi gambar yang pertama itu inersia, pada saat manusia ada di dalam mobil baru duduk, maka dia akan diam seperti ini. Kemudian mobil bergerak, maka tubuh itu akan bergeser dari posisi aslinya dari kursi, mengikuti gaya dari luar. Kemudian akan menyesuaikan lagi pada saat sudah berjalan dan mau berhenti. Kemudian seperti halnya ini, benda kalau ditumpuk, dia akan diam selama tidak ada yang ngambil ataupun menggerakkan. Kemudian kalau kita susun, kita gerakkan bagian atasnya aja, maka yang atas saja bergeser, yang bawah pun akan diam. Sebaliknya di sini pun kalau satu orang dia akan bergeser ke arah mana, tergantung gaya yang kuatnya ke arah mana. Kemudian kita perlihatkan juga kalau manusia sedang goes ya. Kalau posisi istirahat tentunya posisi bannya itu sama di jalan raya. Kemudian dia gaya berhenti, dia rem. Apa yang terjadi di sini, ada gaya gesek, ada yang kita terangkan di sini. Gaya gesek itu tidak sama, gaya gesek itu tergantung dari aspal jalannya dan segala macam kita terangkan. Kemudian pada saat yang ini jalan, kita lihat apa sih yang berperan di sini. Tentu ada kecepatan dan sebagainya. Ya, pemahaman anak-anak dengan mahasiswa tentunya beda, makanya kita banyak sajikan dalam bentuk gambar-gambar. Kemudian hukum Newton kedua kita terangkan, tentunya dari apel jatuh itu apa sih sebetulnya makna dari percepatan, apa itu makna dari massa. Kemudian kita lihatkan di sini bahwa
kita balik jadi F sama dengan MA, sehingga A sama dengan F sama dengan M. Kemudian kita terangkan M apa, A apa. Dan kita lihat di sini, kalau kita sedang membawa tas koper, kemudian kita tarik dengan tangan, apa yang ada di situ? Ada massa, ada gaya, ada percepatan. Hubungannya kira-kira apa? Kalau kita gambar grafiknya antara M dengan apa? Kalau kita lihat persamaannya F sama dengan MA, otomatis ini linear. Massanya akan konstan. Jadi kita bawakan konstan sehingga F itu akan sebanding A. Kalau gayanya tinggi, A-nya pasti tinggi di situ. Kemudian dalam supermarket Jadi pun, 2 menit lagi ya Bu. ya, Mohon maaf. di supermarket pun orang melihat kalau ada troli kosong diberi gaya, maka percepatannya akan cepat. Kalau diberi muatan yang bebannya berat, dengan gaya yang sama percepatannya melambat. Tapi kalau dalam kondisi ini gayanya dipercepat, itu percepatannya akan sama dengan gayanya. Dan seperti batu kita tarik atau kita geser, kalau yang gede atau yang kecil pun tentu akan berbeda. Jadi dari ini pertanyaannya, mana troli tadi sudah diterangkan di sini, troli yang ini atau yang ini. Tentunya ini kita lihat gaya itu sebanding dengan percepatan. Kemudian hukum Newton ketiga tentunya ada aksi, ada reaksi. Jadi kalau sesuatu hukum pada umumnya aksi ada reaksi itu sudah berlaku secara umum. Misalkan kita balon udara kita berikan muatan, dia akan terbang ke atas, tapi dia akan ada yang keluar sehingga dia akan seimbang sampai di batas ini. Seperti kita jalan kaki, ada aksi, dia menginjak rumput, kemudian ada reaksi, dia angkat sehingga dia bisa berjalan. Paku dan palu pun seperti demikian, roller coaster pun demikian, ada massa, ada gravitasi, ada percepatan. Nah, ini berkaitan tadi juga dengan masa penelitian saya, ada gaya lift, gaya angkat, kemudian gaya hambat, gaya berat, gaya dorong dari propeller. Ini harus seimbang di sini nih. Kemudian yang ini hukum inersia itu kecenderungan semua benda fisik untuk menolak perubahan terhadap keadaan geraknya. Kalaupun terjadi ini pasti ada yang keluar, ada aksi, ada reaksi di sini. Kemudian menyangkut lato-lato. Lato-lato di dalamnya ada pendulum, ada kayak gerak melingkar. Kalau seandainya lato-lato itu tidak hanya di bawah sampai ke atas, sampai berbunyi 2 kali, ke bawah 1 kali, di atas 2 kali. Di samping dia akan bertemu, dia akan terjadi tumbukan. Jadi ada gerak pendulum, ada melingkar, ada tumbukan. Nah, itu kita terangkan. Nah, pendulum itu kalau persamaan sederhananya seperti ini, percobaannya untuk mengukur frekuensi, kemudian ini ada panjang tali, ada masanya. Kemudian melingkar. Melingkar itu kalau dia suatu lingkaran, dia akan mengelilingi suatu lingkaran, maka ada kecepatan, ada jari-jari, ada gaya sentrifugal di sini berperan. Kemudian momentum. Momentum seperti ini, misalkan akan didistribusikan merata sehingga dia balik lagi dan akan diam. Jadi kalau benda selamanya diam, akan diam terus. Jadi pada saat dia diberi gaya dari luar, maka akan didistribusikan merata. Sepertinya ini. Kemudian PKM ini sudah dilakukan tanggal 14 Maret, diikuti oleh 15 peserta, kemudian kita melakukan kuesioner, kemudian kita olah datanya, dari kesimpulannya kita dapatkan dari awal dia hampir tidak menyukai fisika karena sulit. Bukannya sulit, mungkin dia susah mencerna karena materi peragaannya mungkin nggak ada segala macam. Karena level anak-anak memang agak sulit kalau tidak disajikan dengan gambar-gambar atau dengan visual gitu. Kemudian ini laporannya udah masuk ke Garda, diterbit yang akan datang. Ini kita tunggu karena diseminasi ini harusnya terbit pada tanggal kemarin bulan Mei, tapi ini saya mundur seminggu ini karena sambil nunggu ini. Kayak punya Pak Gianto mungkin sudah masuk, udah 10 komplit ya. Ya sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Vivit. Terima kasih Bu Edi atas penyampaiannya. Ya ini mungkin ini yang baru tren ya Bu terkait lato-lato gitu. Mungkin ternyata banyak ilmu yang bisa diambil dari permainan itu. Mungkin dari Bapak Ibu ada pertanyaan? Tidak ada ya? Ada Bu Pipit. Oh Boleh ya, nanya. silakan Pak Bambang. Ya gimana Bu supaya nggak berisik Bu tuh lato-latonya? Nggak bisa Pak, karena itu materialnya kan terbuat dari sesuatu yang mental. Kalau modelnya kayak bola bekel, dia nggak akan mantul Pak. Tumbukannya tidak elastis sempurna Pak, nggak lenting sempurna. Ya Dan mungkin materialnya bisa diganti Bu dengan karet. dan
nggak bisa, justru karet itu dia tidak mantulnya tidak sempurna, justru yang agak keras itu dia akan sampai ke atas, dia hanya mantul sedikit tapi tidak memenuhi kriteria melingkar itu, gerak melingkar, cuman tumbukan sempurna ya itu. Dan itu pernah diteliti setelah saya presentasi ini di ini, seminggu kemudian BRIN melakukan berapa besar studi yang tadi yang kayak penelitiannya Bu Vivi tentang bunyi rekaman suara itu dia lakukan oleh kelompok BRIN. Tapi memang harus ada seperti itu karena materialnya mau nggak mau memang dicari yang seperti itu. Awalnya dari plastik tidak tidak sempurna lah dalam praktek permainannya. Dan ini memang diciptakan untuk alat peraga fisika, bukan untuk mainan di awal. Nah, bagaimana Pak Bambang? Ya, makasih. Tanya Bu Fit. Iya, silakan Pak Budi. Ya, makasih Bu Tuti. Ya. Ya itu gerakan ya lato-lato ya ini. Itu kan dia bergerak ke atas ke bawah itu kan karena gaya atau apa ya, gerakan dari tangan gitu. Itu gimana gimana apa hubungannya dengan apa ya? Kan gayanya itu ke atas ke bawah gitu ya. Ya itu Eh, tadi kan dilihat tuh. menerangkan bahwa si pendulumnya itu Tadi kan gerak eh pertama gerak pendulum, yang kedua ya gerak melingkar, Pak. Gerak melingkar yang setengah lingkaran ke bawah dan setengah lingkaran ke atas. Kalau permainannya setelah itu kita ngadain lomba, lomba memainkan lato-lato, siapa yang bisa sampai ke permainan yang kedua itu. Jadi setengah lingkar ke bawah, setengah lingkar ke atas, kan tumbukan di atas ada, tumbukan di bawah ada. Gitu. ya Itu melingkar, gerak melingkar, Pak. Bukan pendulum lagi, Pak. ya Tadi gerak kan gerak diberi gerak contoh. melingkar ya. Ya, Heeh. ya. Ya itu kan artinya kan translasi antara apa ya translasi antara gerakan tangan Ya memang dari gaya tangan, yang naik gaya yang turun tapi ya gaya, menjadi ya betul. setengah lingkaran gitu ya. Nah, makanya kayak F sama dengan MA, masa pendulumnya kan sama, A-nya kan percepatan. Kalau gerak melingkar seperti apa kan ada rumusnya. Ya, ini ya apa ya ditransfer ke gerakan melingkar ya Ya, berarti ya. ya. Kalau Dengan anak-anak, R-nya itu ya panjang betul. benangnya. Ya, anak-anak Oh. lebih mengerti tentang itu daripada teori yang kita sajikan kalau kita ngajar Iya. mahasiswa. Iya, iya, iya. Iya, oke. Hmm. Iya. Baik, sudah jelas ya Pak Budi? Ya, Baik, mungkin langsung saja ya Bu Edi dari Ya. saya terkait PKM sudah selesai ya Bu. Ya. Terkait ini dampak ke siswanya Bu, kemarin kira-kira siswa gimana Enggak, ya responnya sebetulnya atau pengen karena kita sudah 3 kali ke situ Bu. Memang iya pertama matematik yang asik itu kita sajikan itu bagaimana menghitung segala macam dengan cepat kayak gitu. Terus kemudian dia minta meteorologi jangka sorong dan ini, kemudian fisika. Fisika sebetulnya dia memang materi ini kan paling tidak disukai anak-anak dimanapun aja. Tapi dari hasil itu paling tidak itu mulai ada perubahan sebelum kuesioner itu, sebelum materi disajikan dan sesudah itu ada perubahan dan mulai juga mungkin harus sering-sering, tapi ya kalau tidak bisa binaan ya akan lewat begitu aja. ya. Jadi sangat siswa sangat antusias gitu ya Bu, Ya. pengennya berkelanjutan gitu ya Bu, mungkin Ya. dengan eksperimen yang lain atau apa. Terus terkait ini Bu luarannya Ya ini gajah ini sudah ada. tinggal tunggu tayang aja Bu. Oh, tinggal ini ya Ya publish sudah ya Bu. 10 orang. Baik, berarti udah 100% ya Bu, udah Ya. siap. Oke, baik, terima kasih Bu Edi dan timnya. Tetap semangat Bu. Nah, terima Terima kasih. kasih ya. Dilanjutkan yang ketiga, Pak Jaja ya. Pak Selamat, Bu. Ya, Pak Selamat reaksikan. Selamat Rahardian. Beda ya? Bukan Terdengar suara saya, Bu. Iya Pak, sudah jelas Pak. Saya izin share screen ya. Baik Pak. Waktu 5 menit ya Pak. Ya, oke. Sudah tampil ya, Bu ya?
Pak. Di slideshow ya, Pak. Baik, Bapak Ibu. Sudah tampil ya di layar ya. Udah, Pak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Jadi pada kesempatan kali ini saya beserta tim atas nama Selamat Rahardian, kemudian Muhammad Cahyadi, kemudian beserta Iwan Aranda, kami telah akan melakukan pemaparan atau diseminasi tentang PKM yang sudah kami lakukan. Ya, pada kesempatan kali ini dengan berjudul pelatihan perawatan dan servis ringan pada kendaraan sepeda motor motormatic ya untuk warga Muncul Tangerang Selatan. Ya, di situ di layar sudah ada fotonya, foto pengabdian kami. Oke, berikutnya. Ya, untuk latar belakang dan tujuan PKM diadakan, yang pertama adalah kita sebagai dosen yang diharapkan kontribusi yang tidak hanya berupa materi tapi juga moral. Sumbangan moral inilah yang diharapkan dapat memberikan motivasi kepada masyarakat untuk menaikkan atau membentuk kualitas hidup di era globalisasi yang penuh tantangan. Nah, untuk yang berikutnya kepada mahasiswa ya, karena PKM ini juga diadakan beserta mahasiswa, jadi sebagai generasi penerus ya, untuk tanggung jawab atas keberlangsungan kemajuan masyarakat, bahkan sebagai negara. Oke, PKM ini diselenggarakan berdasarkan survei kami ya, dari tim PKM kami ke lokasi, yaitu di Kampung Senggol ya, T1 RW 1, Kecamatan Muncul, Tangerang Selatan, Banten. Nah, dari hasil survei itu kita pengabdian masyarakat ini dapat dijabarkan sebagai pengembangan dan pelatihan perawatan servis ringan pada sepeda motor matic ya, guna membantu warga untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan ya, khususnya dalam bidang perawatan kendaraan ringan. Mewujudkan harapan masyarakat untuk dapat pengetahuan memulai atau misalkan untuk memulai membuka bisnis atau usaha perawatan kendaraan atau untuk meningkatkan kualitas perawatan kendaraan ringan kita. Karena sekarang ini kan kendaraan sepeda motor itu hampir setiap rumah punya ya Bapak Ibu ya. Yang ada nggak cuma hanya satu ya, tapi bisa ada 2, 3 ataupun bahkan ada 4 gitu kan. Karena anggota keluarga kita mungkin yang banyak. Nah, kemudian yang kedua adalah metode pelaksanaan PKM kami. Jadi pada tahap ini yang digunakan yaitu yang pertama adalah teori, kemudian yang kedua adalah demonstrasi alat atau praktek ya. Jadi di gambar ini ada pemaparan materi ya kepada warga dan juga yang berikutnya adalah praktek terhadap perawatan sendiri. Nah, untuk materi yang disampaikan adalah sebagai berikut ya, Bapak Ibu. Jadi yang pertama perawatan kendaraan motor matic ya. Jadi dari kendaraan itu yang paling vital adalah oli ya. Jadi yang pertama kita periksa oli secara rutin. Jadi di sini ada beberapa macam ya, atau beberapa cara untuk mengecek kendaraan kita atau motor matic ini. Misalkan yang pertama tadi kita kondisinya ditaruh atau ditempatkan pada permukaan yang rata ya, atau standar tengah sebenarnya. Kemudian dinginkan mesin. Jadi misalkan kalau kita mau ganti atau periksa dalam keadaan motor panas gitu kan, sedang dipakai atau setelah dipakai, biasanya terdapat panas. Nah, kita dinginkan dahulu, jangan langsung dibuka ya. Kemudian yang ketiga adalah buka penutup olinya, kemudian bersihkan dulu ujungnya,
kemudian cek ketinggian oli. Nah, di sini ada tanda batasnya ya. Jadi kalau misalkan batasnya ada di bawah, nah bisa Bapak Ibu tambah dengan oli yang ada. Kemudian yang berikutnya adalah ini biasanya penggantian oli ya, filter olinya. Biasanya ini sering kita ganti kalau misalkan kita mau ganti oli, ini juga harus ada penggantian filternya. Yang syarat-syaratnya adalah sebagai berikut ya. Kemudian ganti oli, persiapkan alatnya, kemudian copot baut olinya, kemudian kita copot, kemudian pasang lagi ya. Biasanya kalau di begel-begel kan disemprot gitu ya, disemprot dengan menggunakan kompresor. Tapi itu juga bisa berbahaya juga. Misalkan kalau kompresornya itu mengandung air, itu akan berbahaya bagi motor itu sendiri ya, ataupun dalaman dari mesin tersebut. Karena yang dikhawatirkan nanti oli itu bercampur dengan air karena ada tekanan angin yang dari kompresor mengandung air itu. Jadi bisa menyebabkan kerusakan. Kemudian yang keempat itu ada tuang olinya. Nah, setelah dituang, nah kemudian panaskan mesin kembali ya, atau dihidupkan ya, hidupkan perlahan. Jangan langsung setelah ganti oli, jangan langsung dipakai untuk berjalan ya, minimal 1 menit atau berapa, setengah menit gitu kan, kita nyalakan agar olinya tersirkulasi dengan baik. Oke, berikutnya, nah ini yang tidak Bapak, mohon maaf Pak, 1 menit lagi mungkin langsung ke hasil itu Pak, PKM-nya gitu. Nah, ini kan lebih ke oh ya baik, baik. Bentar. Kita masuk ke slide. Nah, dari hasil ya, hasil pembahasan ya. Jadi pelaksanaan ini berdasarkan analisa yang diperoleh dari lapangan dengan cara wawancara ya, tanya jawab, pengamatan langsung juga, misalkan seperti membuat pretest dan juga post-test selama kegiatan berlangsung, untuk meningkatkan, yang satu meningkatkan kualitas pengetahuan ya, pemahaman masyarakat tentang metode atau tata cara belajar ya, perawatan kendaraan yang baik dan benar. Kemudian mendapatkan keterampilan bagi masyarakat sehingga mampu bisa membuka peluang ya, kesempatan untuk membuat usaha. Kemudian mendapatkan hasil dari pretest dan post-test tersebut. Oke. Nah, berikut adalah hasil dari kuesioner atau pretest dan post-testnya. Ada sekitar 10 orang, jadi sebelum pretest, pretest dan juga post-test ini. Jadi rata-rata bisa dilihat ya di layar. Kemudian, nah ini dalam bentuk grafik ya. Jadi dari grafik ini memperlihatkan perbedaan nilai yang sangat signifikan. Jadi sebelum pelaksanaan kegiatan, pretest dulu dengan hasil tes seperti yang tadi di tabel. Kemudian setelah pelatihan, training dan juga praktek, mendapatkan hasil yang lumayan bagus ya, ada peningkatan. Nah, dan yang terakhir adalah kesimpulan ya, dari hasil kuesioner di atas diperoleh rata-rata pretest sebanyak 47% dan juga post-test sekitar 8,3. Jadi berdasarkan hasil yang diperoleh tadi, semangat masyarakat dalam mengikuti kegiatan tersebut responnya positif ya, serta aktivitas warga sangat mendengarkan pemaparan dari materi. Dari rata-rata nilai kuesioner yang ada, kita dapat menyimpulkan bahwa dilaksanakan kegiatan ini terdapat peningkatan pengetahuan dan pemahaman warga tentang dasar-dasar perawatan servis ringan pada kendaraan motor metik. Baik, mungkin cukup ya sampai sini. Terima kasih. Lebihnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan, silakan. Ya, terima kasih Pak Selamat Hardian yang sudah menyampaikan ya kegiatan PKM semester ini. Dari Bapak Ibu ada pertanyaan? Satu pertanyaan aja. Tidak ada ya. Langsung saja Pak, dari saya ya Pak. Ya, terkait kegiatan PKM udah selesai ya Pak? Ya, Atau kalau selama PKM ada kendala nggak Pak kemarin?
kegiatan sih lancar ya. Kegiatan selama PKM kemarin lancar, kemudian sudah dilaksanakan juga. Kalau kendalanya sih tidak ada sih ya. Tidak ada kendala ya Pak. Baik. Untuk dampaknya di masyarakat gimana Pak? Kan tadi ada pre-test. Mungkin bisa dianalisa, oh ini ternyata masyarakat seperti ini. Terus dampaknya bagaimana? Ya, kalau dari melihat pre-test dan post-test, karena sebelum dilakukan kegiatan kan kita melakukan pre-test ya. Jadi rata-rata sih belum mengetahui ya tentang perawatan otomatis ini. Mm-mm. Biasanya yang kurang ini yang ibu-ibu ya, kurang paham gitu. Kurang Iya. paham. Makanya agak kurang ini pengetahuan. Maka setelah adanya ini ada peningkatan pengetahuan. Baik, berarti ibu-ibu juga ikut jadi peserta ya Pak? Iya, Oh, benar kalau oke baik. Baik, terus terkait ini Pak, luaran Pak. luaran mungkin belum ini sih Bu, belum di. Kalau untuk apa namanya jurnal juga publikasinya baru cuman belum dimuat ya. Berarti masih proses penyusunan artikel ya Pak? Ya sudah disusun sih Bu, cuman belum di-upload gitu, belum Oke, baik. ditarik. Kalau untuk luaran ini sudah publikasi media massanya sudah sih. Oh, media massa sudah, YouTube. Itu di mana Pak media massanya Pak? Saya publikasi di LPPM Bu. LPPM, oh di webnya LPPM. Ya, webnya LPPM ya. Oke, baik. Kalau di ini kayak media massa lokal gitu, Tangsel atau apa, nggak ada ya Pak? Halo? Ya tidak ada Bu. Oke, baik. Di web LPPM Bu. Oke, baik Pak. Terus untuk IA udah ada ya Pak? IA-nya sih sudah ada Bu. Sudah. Oke, Sudah di- baik. Kebetulan satu kelompok sama Pak Cahyadi, jadi Baik. Maksudnya yang Ya, baik. Terima kasih Pak Slamet Rahardiawan yang sudah menyampaikan presentasinya. Dilanjutkan selanjutnya itu Pak Swendi. Pak Swendi sudah siap Pak? Halo. Halo, Oke. sudah Bu. Oke, baik Ya. Pak. Pak Slamet tolong ini Pak, stop share screen-nya Pak. ya Bu. Bentar. Bisa nggak Pak? Nggak bisa di close ini. Hah? Di Di atas. stop. Di atas, Mas. Di atas itu ada yang hijau. Oke, udah. Oke. Baik, Pak Swendi, 5 menit ya Pak Swendi. Mungkin nanti langsung ini ya, latar belakang, dampaknya, metodenya PKM, dampaknya. Jadi kayak terkait materi PKM itu nggak usah disampaikan ya Pak. Tuh. Ya. Oke, Apa sudah sudah tampil, Bu? Pak. Sudah tampil Pak. Lima menit ya Pak. Terima Silakan. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih untuk waktunya oleh Bu Pipit sebagai MC. PKM yang kami lakukan, itu terdiri dari saya, Pak Kusni, dan Pak Jaib, itu pendampingan dan pelatihan servis ringan sistem rem sepeda motor di Pondok Pesantren Riyadut Tafsir. Jadi pembinaan desa Bu ya, bina desa. Jadi di PKM ini kita mengedepankan tentang sistem pengereman sepeda motor. Karena kalau dilihat pendahuluannya bahwa para santri itu untuk mengenai tentang teknologi dari sepeda motor itu tidak terlalu, wawasannya tidak terlalu luas. Makanya karena dia santri saja, tapi kalau untuk servis dia keluar.
ataupun di bengkel. Tapi kenapa enggak kita latih santri tersebut untuk menjadi seorang wirausaha atau kedepannya menjadi mekanik yang bagus lah. Kalau handal belum tentu, karena perlu latihan yang to be continue dan berkelanjutan. Nah, pelatihan ini butuh yang namanya ada alat dan komponen dan segala macam ya. Pelatihan ini condong pemeliharaan secara berkala dan terencana. Jadi dikasih tahu nama komponen sepeda motor itu seperti apa saja. Ya, karena di PKM ini ditekankan sistem pengereman depan dan belakang. Oke. Ada pemeliharaan terencana, yaitu dilakukan serencana dan dilakukan secara teratur. Jadi mau kasih informasikan ke santrinya, mau umurnya panjang, pengeremannya, dan cara maintenance-nya seperti apa. Nah, ataupun melihat dari kerusakan dari komponen tersebut, biasanya kan kampas, rem, itu udah pasti regular komponen yang harus diganti. Nah, ada yang namanya pemeliharaan pencegahan atau preventif, pemeliharaan yang dapat dilakukan secara mandiri atau dibawa ke bengkel secara terprogram. Nah, kita curi yang terprogram untuk ke bengkel itu dikerjakan oleh sendiri. Jadi menyiapkan alatnya saja. Nah, oke. Nah, ini tujuan preventifnya, fungsi sistem pengereman, pemeliharaan dilakukan mandiri, memberikan kenyamanan kepada pengguna motornya, pemeliharaan sistem rem, melalui melihat level minyak rem hingga ketebalan kampas rem. Pemeliharaan dapat memberikan rasa keamanan dalam mengerem, kebersihan rem, dan performa kendaraan, hingga kita cek setelah diservis, lantainya itu tidak menjadikan sebuah tempat yang berbahaya atau licin. Nah, setelah pembersihan, setelah melakukan PKM. Jadi sampai hal K3-nya pun kita sampaikan. Nah, jadi kalau dilihat dari tujuan preventif ini, suatu waktu santri itu bisa melihat sejauh mana motornya itu bisa layak pakai. Karena santri kebanyakan itu cuma mondok, belajar, mengaji. Dia untuk hilir mudik, untuk untuk pergi dan pulang atau kemana-mana, untuk membeli kebutuhan pokok dari pondok pesantren ataupun motor pribadinya, itu bisa dilakukan sendiri. Kalau sudah dilakukan hal seperti ini, kita ngasih wawasan luas, caranya gimana, materinya, terus setelah itu dilakukan secara praktek, dan satu motor dikerjakan oleh 2 orang atau 3 orang, itu bisa dapat dikerjakan. Yang pertama kali yang harus dikerjakan itu adalah rem depan dulu, karena yang rem depan itu yang rem yang paling bermasalah, yang bisa mengakibatkan kecelakaan. Karena paling teriak rem itu, rem depan yang rem disk, kalau sudah mengunci ataupun kampas rem itu pasti berbunyi. Metode pelaksananya, pertama memberikan pelatihan perawatan berkala sepeda motor berkaitan dengan cara perawatan sepeda motor yang benar, agar memiliki daya tahan lama serta umurnya panjang. Kasih tahu, jangan membeli, hanya menghimbau ya, tidak bisa melarang bahwa membeli komponen yang orisinal, jangan yang KW dan segala macam. Motivasi santri meningkatkan dan mengembangkan keterampilannya di bidang jasa perawatan berkala sepeda hingga mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Maksudnya bagaimana? Pada saat dia santri, dia bisa menghasilkan uang. Karena di daerah Parung Panjang itu daerah yang tidak terlalu termodernisasi. Jadi bengkel itu sedikit. Nah, jangan sampai tergantung dengan bengkel, tapi kita hanya membeli komponen spare part motornya, tapi bisa kerjakan di rumah atau di pondok pesantren, ataupun memberikan jasa ataupun memberikan ilmu kepada teman-temannya sesama santri. 3, memberikan pelatihan tentang perawatan berkala sepeda motor kepada pemuda santri dalam tingkat pemahaman dan keterampilan dalam perawatan perbaikan sepeda motor. Kalau sudah mengerti tentang pergantian, berarti harus perawatannya itu harus optimal. Ya, harus sering dicek minyak remnya, kampas remnya. Oke. Karena apa? Rem adalah salah satu nyawa nomor kedua setelah orang pengendaranya. Hasil pembahasannya menimbulkan sikap percaya diri, mempunyai keahlian dalam perawatan sistem rem, mampu memberikan positif terhadap santri dalam melakukan perawatan kendaraan yang digunakan. Jika semakin bagus dalam perawatan secara terprogram, maka semakin panjang kendaraan untuk digunakan
para santri ditingkatkan lagi kalian dan diaplikasikan praktik secara mandiri dapat memberikan kemampuan yang handal dan bagus. Nah, dalam bilang handal yang bagus, berarti dia, karena kalau saya lihat kendaraan motor itu maksimal seperti kampas rem itu masa pakainya 1 tahun, sedangkan bodinya kekuatannya itu 5 tahun. Ya, nanti nextnya kita rubah lagi, overhaul, turun mesin. Kalau remnya sudah, terus cara mengganti jasa overhaul ataupun mengganti ban, ya kan? Ban itu kita pelatihan tentang cara membongkar ban yang baik. Nah, padahal itu hal yang mudah yang bisa dilakukan. Nah, bahasa orang tuh pekerjaan yang kasar, tapi bisa dilakukan oleh para santri. Nah, ini adalah foto pengabdiannya kepada masyarakat. Jadi dari dua foto ini, jadi kita ada beberapa motor yang kerjakan. Ada yang mempersiapkan kunci-kuncinya, mempersiapkan komponennya. Pertama kasih pemahaman dulu nama alatnya ini nih, dan tampilan biasanya detail dari santri pun positif. Boleh dong Pak, lebih detail lagi atau terprogram kita datang. Bapak datang ke pondok pesantren untuk mengenal yang namanya dalam sepeda motor. Nah, karena kalau lihat sepeda motor yang ditampilkan itu salah satu motor yang buat reguler, buat beli sembako kebutuhan pondok pesantren. Wow, ibaratnya buat bawaan yang berat seperti sayur, mayur dan segala macamnya. Oke, jadi selain memberikan ilmu, kita memberikan manfaat yang bagus untuk para santri. Itulah yang saya bisa presentasikan untuk saat ini, Bu Pipit. Terima kasih atas waktunya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suendi atas pemaparan kegiatan PKM-nya. Mungkin langsung saja ya Pak dari saya terkait ini Pak, udah selesai ya Pak PKM-nya? Udah selesai, tanggal 23 Maret. Apakah Oke. Ada kendala nggak? Kendalanya Ya, dari sekian motor kita ada beberapa komponen yang belum disiapkan gitu ya, karena hanya berapa spare part saja Bu. Ya kan, ternyata animo dari santri sangat banyak gitu kan ya Pak, motor saya Pak gimana gini-gini. Oh gitu. Kan Servis gratis gitu ya Pak? Iya benar, orang kalau servis gratis senang banget Bu. Tapi kalau suruh bayar itu yang agak berat, biasanya mundur. Ya. Untuk berarti praktek juga Pak. Masyarakatnya praktek ini, pemuda pemudianya praktek diajarin cara benerin busi atau apa. Biasanya yang agak minder para santrinya itu pada saat megang benda-benda yang kotor, kuncinya, ini kunci apa sih Pak? Ini kunci L bintang. Nah, itulah karena keterbatasan kunci Bu, kita juga. Nah, makanya di prakteknya satu persatu motornya gitu loh. Tapi dalam keadaan standar walaupun tempatnya itu kan pondok pesantren binaan kita ini halaman itu belum ada tersusun tanah yang bagus gitu loh, masih pembangunan baru dimulai pondok pesantrennya. Dan kita memberikan peluang kepada pesantri itu untuk menjadi perawatan motor atau buka jasa di bengkel di Parung Panjang Bu. Karena kalau bisa kita lihat lagi, kalau saya lihat di sana bisa membuka wirausaha tentang air isi ulang, itu bisa juga salah satunya untuk pengembangannya berikutnya Bu. Yang baik Pak, mungkin ini ya saran saya terkait ini Wila sangat potensi sekali jadi desa binaan ya Pak, nanti dilanjutkan MOA, IA-nya udah ya Pak? IA-nya belum Bu, saya baru kemarin jurnalnya itu ke Bu Edi Garda. Oke baik. Ya, mungkin nanti kita tindak lanjuti. Mau tanya sedikit? Ya. Oh iya silahkan ya, Pak. Silahkan Pak. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Endi, apa kabar? Waalaikumsalam Pak Budi. Siap. Ya mau tanya ini ya sedikit ya Pak. Waktu praktek itu dilakukan ini terhadap
rem tromol sama rem cakram, dua-duanya. Kan ada Dua-duanya. Dua-duanya, Pak. Makanya dua-duanya ya. kendalanya kuncinya, Pak. Oh ya. Iya, kita harus Mereka bisa membedakan perbedaan prinsip dari tromol sama cakram gitu. awalnya tidak, Pak. Tidak Hmm. mengerti. Ini mana tromol, mana rem disc. Iya, iya. Tapi pada saat kita kasih tahu ini loh. Oh. Karena kan santrinya itu bukan daerah Kabupaten Tangerang kan, di Parungpanjang kan daerahnya Jawa Barat, Pak ya. Ada yang dari Cibunar yang agak pelosok ke sana dikit. Ya, karena yang mereka tahu cuma gas dan rem. Iya. Oke. Ya, ya bermanfaat berarti ya. Iya, Pak. Mudah-mudahan. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Pak Budi. Terima kasih Pak Suhendi atas pemaparannya. Emang saya kan pernah juga melakukan ini ya Pak di PKM di Parungpanjang, sangat emang butuh gitu jauh dengan Tangsel gitu. Mungkin nanti bisa ini ya Pak dilanjutkan gitu. Ya, siap. Oke. Untuk waktu PKM itu nggak pakai spanduk Pak? Oh, nggak ada fotonya? Ada apa belum spanduk ya, Pak? dimasukin? Ya, belum masukin. Ada, Bu. Baik. Oke, baik. Karena biar ringkas saja lah, Bu. Iya, baik Pak. Terima kasih. Sama-sama, Bu. Terima kasih Pak Suhendi. Sama-sama. Dilanjutkan ini ya, Yohan. Yohan? Pak Yohan udah siap? Halo? Ya, Bupit. Oke, Ya, silakan halo. Pak Yohan. Ini saya masih pakai HP nih, saya mau join dulu pakai laptop ya. Oh gitu. Atau dilewatin dulu gimana Pak Yohan? Oke, lanjut dulu. Pak Bambang. Pak Bambang udah siap ya Pak Bambang? Insya Allah. Oke, silakan Pak. Lima menit ya Pak Bambang. Ya, Bu Pipit. Bisa di slideshow Pak? Ini belum. Slideshow. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya akan menjelaskan mengenai kegiatan PKM yang kami lakukan. Kegiatan PKM kami mengenai pelatihan usaha pengelasan bagi siswa Pondok Pesantren As-Saadah Puri Serpong. Tim kami terdiri dari saya sendiri, Pak Herlambang, kemudian Pak Budi Kaliwanto, dan Pak Deden Welcome. Nah, kenapa kami memilih topik pengelasan? Nah, karena kami melihat usaha pengelasan ini merupakan salah satu peluang usaha yang dapat dikembangkan karena perolehan keuntungan dari usaha pengelasan ini sangat menjanjikan. Kita tahu bahwa sekarang ini banyak dibangun perumahan, ya, rumah-rumah baru, sehingga kebutuhan akan komponen pendukung seperti pagar, ya, teralis, kanopi itu akan sangat tinggi. Nah, itu merupakan pasar yang bagus ya untuk ditangkap ya. Untuk itu usaha pengelasan ini merupakan peluang usaha yang menjanjikan. Nah, untuk menjalankan usaha pengelasan itu kita butuh pengetahuan teknis dan manajemen yang baik agar usaha pengelasan ini bisa berkembang dengan baik dan bisa mengalami peningkatan baik dari sisi omset maupun keuntungan. Nah, karena belum dikuasai pengetahuan teknologi pengelasan yang memadai dan hal penting yang harus diperhatikan dalam menjalankan usaha pengelasan, maka kami memandang perlu diberikan pelatihan agar usaha pengelasan ini dapat dijalankan dengan perencanaan dan pengawasan yang baik. Untuk itu, kami berinisiatif memberikan pelatihan usaha pengelasan kepada masyarakat mengenai usaha ini. Nah, peserta dalam kegiatan PKM ini adalah para santri Pondok Pesantren As-Saadah Puri Serpong sebagai peluang usaha alternatif untuk menjalankan usaha pengelasan. Nah, ada 3 aspek yang kami berikan. Yang pertama, aspek produksi ya. Yang pertama seperti membuat panduan model, manajemen mutu, kemudian aplikasi teknologi, pengecatan ya. Kemudian aspek manajemen yaitu dari perencanaan, pengendalian baik, dan aspek produksi maupun manajemen.
Kemudian aspek kenyamanan ya kepada pelanggan seperti tempat yang nyaman ya, kemudian pemberian garansi. Nah, itu untuk memberikan kenyamanan dan kepuasan kepada pelanggan. Untuk metode, pertama kita lakukan tahap persiapan ya. Kita lakukan survei awal. Itu dilakukan survei ke perumahan Puri Serpong ya, Kelurahan Setu, Tangerang Selatan. Kemudian kita fiksasi jadwal ya dengan mereka. Kemudian persiapan materi kegiatan ya, kita susun materi kegiatan apa yang akan kita berikan. Kemudian persiapan peragaan. Nah, ini untuk peragaan kita siapkan peralatan dan bahan untuk praktek pengelasan. Kemudian untuk pelaksanaan itu pertama kita ada penjelasan teori sederhana ya. Jadi mengenai pengelasan, mengenai manajemen dan sebagainya kita berikan. Kemudian ada metode peragaan ya atau praktek ya. Jadi setelah teori kita berikan praktek supaya para santri lebih memahami materi yang diberikan. Kemudian ada sesi diskusi. Nah, sesi diskusi ini untuk menambah wawasan ya, atau untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para peserta mengenai pengelasan ya, baik dari sisi teknis maupun dari sisi manajemen. Nah, ini adalah schedule kegiatan PKM ya. Kita mulai dari bulan Maret, minggu ketiga ya. Dimulai dengan diskusi dengan penanggung jawab pondok pesantren ya, dengan pengasuh pondok pesantren Asada. Kemudian kita survei lokasi PKM ya, seperti apa. Nah, setelah itu kita lakukan penyusunan proposal di minggu keempat Maret ya, sampai minggu pertama April. Kemudian pengajuan proposal PKM minggu kedua sampai minggu pertama Mei. Kemudian pelaksanaan pelatihan minggu kedua dan ketiga Mei. Kemudian pembuatan laporan minggu ketiga Mei. Terakhir pelaporan hasil PKM minggu keempat Mei. Nah, ini hasil dan pembahasan ini dari sisi persiapan ya. Jadi kita lakukan persiapan alat, bahan, spanduk, ruangan ya yang akan kita gunakan untuk PKM. Nah, kita juga dibantu oleh mahasiswa teknik mesin ya dengan arahan dosen para dosen teknik mesin. Nah, ini kita lakukan di lapangan ya supaya lebih aman ya karena kita akan praktek pengelasan. Kemudian sesi pembukaan, nah ini diawali dengan Ketua Tim PKM yang menyampaikan latar belakang dan tujuan kegiatan PKM supaya para santri dan para pengasuh bisa memahami apa maksud kegiatan kita di pondok pesantren itu. Kemudian kita juga jelaskan mengenai alat dan bahan yang digunakan untuk praktik PKM. Nah, setelah itu sambutan diberikan oleh pengurus pondok pesantren. Pada intinya, pengurus pondok pesantren sangat menyambut sekali kegiatan seperti ini. Karena apa? Karena kegiatan ini bisa menambah skill dan wawasan para santri di samping ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum yang mereka terima. Kemudian dari sisi pelatihan, ya kita berikan materi pelatihan ya di kelas. Kemudian ini meliputi operasional pengelasan ya, perbaikan manajemen arus kas ya. Nah, kita jelaskan secara sederhana. Kemudian ada sesi diskusi juga ya, beberapa pertanyaan yang diajukan oleh pengajar. Kemudian ada juga sesi diskusi dari peserta ya. Jadi ada dua arah gitu. Kemudian terlihat ya selama acara ini para santri itu antusias ya untuk ikut acara karena mereka mendapat ilmu baru ya. Kemudian setelah sesi materi dilanjutkan dengan sesi praktek pengelasan ya. Nah, ini peralatan pengelasan ini kita sewa dari Prodi Teknik Mesin Universitas Pamulang. Nah, untuk praktek pengelasan dilakukan di luar ruangan untuk keamanan dan memudahkan praktek pengelasan ya. Kemudian suplai listrik dan untuk membuang limbahnya hasil pengelasan. Nah, ini sistem pengelasan yang digunakan cukup lengkap ya. Kita sudah melakukan survei sebelumnya. Nah, ini dalam pelatihan PKM ini, produk yang dibuat adalah, mohon maaf ya, ini bukan bangku panjang, tapi rak sepatu ya, ini kita ubah ya. Ini kita pakai besi hollow ukuran 4x4 ya, ini berubah. Ini
dimensinya 160 kali 40 kali 120 cm ya. Nanti kita lihat produknya seperti apa. Nah, ini praktek dilakukan oleh siswa pondok pesantren dengan bimbingan dari operator yang berpengalaman dan dosen dibantu oleh para mahasiswa teknik mesin. Kemudian sesi penutupan setelah dilakukan Pak Bambang, maaf pembahasan. dipercepat ya Pak. Ya, oke. Ini sesi penutupan ya. Ini sekaligus dengan penyerahan rak hasil pengelasan ya kepada pengasuh pondok pesantren Asadah. Kemudian dilakukan foto bersama ya. Kemudian kita ucapkan terima kasih. Kemudian ramah tamah dan beres-beres bahan. Nah, ini kesimpulan. Ini secara umum acara PKM ini berjalan dengan baik ya. Kemudian para santri juga antusias mengikuti kegiatan ini. Kemudian, nah ini saran mungkin ya untuk pengelasan yang material yang berbeda ya. Bisa juga dengan kerjasama dengan jurusan lainnya seperti manajemen untuk materi manajemen keuangan. Nah, ini adalah foto-fotonya ya. Ini ya sederhana ya kita lakukan PKM di sini. Nah, ini adalah praktek pengelasannya. Nah, ini adalah raknya ya. Lumayan cukup tinggi, cukup besar ya. Nah, ini adalah reportase kegiatan PKM di pakuanraya.com ya. Nah, ini ada linknya. Nah, ini ada Pak Budi ya. Kemudian ada kepala sekolah Pak Bayu ya. Dan kemudian ada teman-teman dari mahasiswa teknik mesin. Nah, ini untuk jurnal kita udah terbit ya di Juprit ya. Ini volume 2 nomor 2 Mei 2023. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon masukannya. Terima kasih Pak Bambang atas penyampaiannya yang sudah detail ya Pak. Berarti luarannya udah ada 2, media massa sama jurnal. Ini ya Pak, terkait berarti udah tidak ada masalah ya Pak selama PKM ya? Nggak ada, Bu. Oke, baik. Untuk IA-nya udah ada Pak? IA itu apa ya? Itu Pak Implementasinya ya, jadi untuk implementasi agreement itu Pak. implementasi itu ya kita hanya melihat ya dari Dibuat aja nanti Pak Bambang. Ada formnya itu. Oh, ada formnya ya. Oke. Iya Pak. Nanti mungkin kita kita isi lagi, kita buat. Kalau yang ini Pak, jurnalnya itu Sinta berapa Pak? Yang ini luaran tadi Pak. Jurnal Oh, ini PKM-nya. saya kurang tahu Bu Pipit. Ini perlu cek ini. Oh, baik. Di luar ya ini ya? Ya, di luar ini. Kayaknya masih tunggu Garda kelamaan. Iya, antrinya panjang. Antrinya. Baik. Soalnya kita penyari yang cepat aja lah. Oke. Baik, terima kasih atas penyampaiannya Pak Bambang ya yang sudah bagus, sudah ada luaran. Mungkin nanti tinggal ini IA-nya ya Pak dilengkapin ya Pak. Siap. Oke. Terima kasih. Mohon dilanjutkan Pak Yohan ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Ini saya akan izin share dulu, Pak Ibu. Ini sudah kelihatan. Ini saya apa ya? Kapan ya? Slideshow ya Pak Yohan. Oke. Udah itu. Oke. Mulai saja. Di sini judul kita adalah latihan pengukuran keasapan pada lartan ya. Ini lartan ini kita kasih adalah
minuman Suaranya yang putus-putus Pak Yohan. Mohon maaf. ini mungkin ini dulu ya, ditutup dulu satu lagi nih. Udah jelas Iya, sudah jelas. ya. Ini larutan yang diukur adalah minuman ya, jadi minuman gelas yang dikonsumsi oleh masyarakat. Jadi kita tes seperti aqua, kemudian minuman lainnya yang mungkin dapat digunakan atau dikonsumsi secara umum ya. Nah, latar belakangnya kenapa kita ambil pH, dikarenakan pH ini sangat mempengaruhi kesehatan tubuh manusia ya. Nah, kalau pH minuman itu seandainya asam, ya otomatis ini dapat menyebabkan terjadinya kanker ya, ataupun bermasalah adalah siklus tubuh ya. Nah, sehingga pH ini sebenarnya kalau untuk minuman itu memang pH-nya normal atau 7, sehingga siswa-siswa yang ingin hidup sehat ini bisa mengecek dulu minuman-minuman seperti aqua ya, atau merek lain itu dicek dulu apakah dia asam ataukah tidak ya. Nah, kemudian slide 1 untuk kesehatan juga sebenarnya di sekolah SMP maupun SMK itu tidak ada pH meter ya, adanya pH universal ya. Kemudian yang lainnya atau lakmus itu ada, tapi kalau untuk pH meter mungkin jarang ada di sekolah. Mereka tidak memiliki dana untuk pembelian alat-alat ini. Ya. Oke, lanjut, yaitu sebagai motivasi kita untuk membuat alat pH ini. Nah, sebagaimana kita ketahui ini pH meter bisa mengukur apa saja, air, mineral, kemudian soda, sabun, dan lain-lainnya. Kemudian, nah ini ada beberapa ukur pH, yaitu pH meter, lakmus, ya, indikator alami. Jadi memang sekolah-sekolah itu kemungkinan hanya tahu namanya lakmus. Ya. Bahkan SMK Kimia Farmasi juga belum tentu ada pH meter, adanya lakmus, ya. Lakmus sama pH universal. Ya. Nah itu ya pada umumnya. Nah ini pH meter kita yang kita sosialisasikan, ya ini buatan Unpam atau Unsud, ya. Kita buat sendiri di laboratorium kimia dengan elektroda BNC 201. Jadi BNC 201 ini sudah bagus ya, akurasinya sekitar 0,02 tingkat kesalahannya. Jadi penelitiannya 0,02. Kemudian kegiatan yang kita lakukan pretest, kemudian dalam bentuk pemaparan PowerPoint, memberi materi secara tertulis, praktek langsung, pengujian. Nah, kemudian sesi tanya jawab ya. Setelah sudah jawab, kita mengerjakan soal post test lagi untuk mereka. Nah, ternyata air yang kita ukur itu berbeda-beda kadarnya itu 6,8, 7,1, 7,5, 6,9. Nah, ini mungkin yang kurang baik ya, dapat kita lihat ya. Itu kalau yang di bawah 6,5 itu tidak baik ya, netral semua netral. Kalau yang pristine itu 8,7 kemungkinan air alkalin ya. Ya, air alkalin. Jadi memang normal air yang kita butuhkan tuh 6,8. Jadi kalau di bawah 0,5 yaitu kemungkinan asam, jadi tidak sehat untuk masuk ke dalam tubuh manusia ya. Oke, lanjut. Nah, ini kegiatan kita sudah dites oleh ibu-ibu yang sudah mempraktekkan ya. Saya buat alat, ibu-ibunya tinggal memakai alat-alat yang saya buat ya. Ternyata memang siswanya itu belum tahu ya pH itu gimana ya, sehingga mereka paham mengenai air minum yang layak diminum ya dengan pH tertentu. Tapi kalau dia membaca pH lakmus atau yang lainnya itu nggak bisa, angkanya nggak ketahuan. Ya. Jadi nggak bisa membedakan antara 6, 7 sama 5 ya kalau yang pH universal itu.
Nah, ini kita sudah lakukan dan siswanya sangat berminat, nah, apalagi kalau diajarkan untuk membuat PH ya. Oke. Nah, tingkat pemahaman siswa ini bervariasi, mulai dari cukup paham, tidak paham, kita buat, dan paham. Jadi memang yang cukup paham itu 3 ya, 2 ya cukup tinggi, dan paham juga cukup tinggi. Jadi setelah post test, setelah ada tanya jawab, mereka sangat benar-benar paham ya. Jadi sebelum dites sama sekali nggak tahu ya. Nah, setelah dites mereka alhamdulillah memahami arti PH itu ya. Nah, kesimpulannya siswa ini memang belum paham pH meter, kemudian setelah mengetahui mereka mengetahui pentingnya kesehatan tubuh ya, indikator dengan jenis pH ya. Kemudian keterampilan siswa terhadap derajat keasaman juga meningkat ya. Ya, kemudian sekolah sangat menyambut baik kegiatan PKM ini. Jadi memang ini memang kegiatan yang dibutuhkan karena memang sekolah kita ketahui tidak memiliki banyak alat ya untuk suatu praktikum ya. Oke, mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Bila daya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan, silakan kita bisa menjawab apapun itu. Baik, Bu Pipit, terima kasih. Terima kasih Pak Yohan atas penyampaiannya. Dari Bapak Ibu dosen ada pertanyaan? Mahasiswa? Tidak ada ya? Baik, dari saya Pak Yohan. Terkait luaran gimana Pak Yohan? Luaran mungkin kita nanti di Garuda, Bu. Oke. Terus untuk ini apa dampaknya ke siswa bagaimana Pak? Ya, dampak siswa sangat memahami. Tadi kita tahu tadinya proses itu sangat tinggi ya. Pengetahuan mengenai pH yang awal mulanya yang namanya alat ukur asam aja nggak tahu ya. Nah, setelah kita ajarin, oh ternyata oh ini penting pH ini untuk minuman ya seperti itu. Mungkin untuk mereka sendiri itu sangat sangat penting, merek apa yang misalnya pH-nya rendah, udah tahu kan ini gak usah diminum gitu ya. Mungkin itu aja. Ya, Terus ada lagi mungkin ya. kemarin juga sekolah diberi alat ya Pak? Pak Yohan? Apa? Diberi alat nggak? Siapa tahu mau disumbangkan buat sekolahnya Oh iya, alatnya. memang setiap kita sosialisasi pH itu emang pada minta, Bu. Mm-mm. Tapi ya ini ya tahu apakah saya beli nanti bisa buat lagi. Kira-kira mahal Kita nggak? kasih ya, mungkin butuh inilah kita pendanaan ya. Saya juga kemungkinan nanti akan PKM ini penyumbangan alat sih nanti ya. Alhamdulillah, insya Allah kalau kita punya dana, kita penyumbangan alat nanti, alat instrumen kimia. Baik, terima kasih ya Pak Yohan atas presentasinya. Yang ini mungkin ini ya karena sekolah, apalagi kemarin tuh saya lihat emang sangat terbatas antara alat-alat praktikum itu dan sangat dibutuhkan bagi masyarakat. Oke, lanjut ke presentasi selanjutnya. Dika ya, dari ini, halo, Dika ada? Oh, nggak ada, oke. Baik, ini Pak Cahyadi dulu, Pak Cahyadi. Baik, Bu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yohan bisa di stop ya, share screen-nya Pak Yohan. Ya, terima kasih Bu Pipit atas waktunya yang sudah diberikan. Kemudian nanti saya izin untuk share screen juga. Belum keluar ya Bu?
Belum, ini Yohan masih. Yohan, tolong di stop. Pak Yohan. Pak Yohan masih share screen, Pak Yohan. Halo, Pak Yohan. Oh, Pak Yohan. Hmm. Halo, Pak Yohan. Bentar ya, Pak. Saya coba telepon dulu, Pak. Ini. Halo, di stop dulu, Pak Yohan. Share screen-nya. Ya udah, Pak. Silahkan Pak Cahyadi. Sebentar. Ya, untuk materi pengabdian yang kita ambil yaitu mungkin hampir sama seperti Pak Suhendi ya. Cuma ya, di sini yang membedakan kita ke rem cakram hidrolik pada sepeda motor. Di mana untuk kegiatan ini saya dibantu oleh Pak Reson Wibowo, kemudian Bu Irianti ya, yang dilaksanakan di Kampung Sengkol Muncul di daerah Tangerang Selatan. Ya, untuk latar belakangnya, karena rem merupakan bagian kendaraan yang sangat penting ya, seperti kita tahu, merupakan aspek pendukung keamanan berkendaraan ya, terutama pada sepeda motor. Oleh karena itu, rem memiliki fungsi untuk menghentikan kendaraan dalam kondisi secepat mungkin, kemudian untuk memperlambat ya laju kendaraan motor tersebut sesuai dengan kehendak yang mengendarinya. Kemudian ada beberapa mekanisme juga yang menyebabkan antara lain kerusakan ya, misalkan suara bising tadi. Di sini ada 4 tipikal mekanisme ya yang menyebabkan suara bising. Yang pertama adalah seperti stick slip, kemudian ada negative friction velocity slope ya atau kecepatan gesekan, dan mode coupling struktur ya. Jadi suara bising kerap kali ditemukan saat frekuensi pribadi dari komponen pendukung sistem pengereman ini berada pada nilai yang hampir sama. Kemudian jumlah hasil dari stick dan slipnya yang ditimbulkan karena interaksi antara gesekan permukaan yang mana terdapat sumber energi yang bervariasi antara gaya gesek dengan kecepatan putaran piringan ya. Kemudian terjadi penurunan kecepatan putaran piringan sehingga salah satu solusinya adalah untuk mengurangi penyebab suara bising tadi ya akibat gesekan daripada piringan tadi. Tujuannya adalah seperti yang sudah disebutkan di atas bahwa rem cakram merupakan sistem pengereman yang merupakan metode jepit hidrolik ya di sini untuk mengurangi daya putar pada sebuah piringan dalam hal ini kendaraan roda bermotor ya atau kendaraan roda 2. Ya, untuk metodenya yaitu sumber energi mekanik ya. Nah, kemudian kita rubah dari energi mekanik menjadi energi hidrolik yang menggerakkan, yang mendorong fluida. Kemudian dari energi hidrolik tadi dirubah kembali menjadi energi mekanik sehingga hasilnya kembali menjadi energi mekanik ya untuk sistem atau alur kerja daripada sistem rem hidrolik ini. Kemudian untuk komponen sistem rem hidrolik yang ada di cakram ya itu terdiri dari beberapa pipa dan selang hidrolik ya. Di sini ada beberapa tipe pipa ya, tipe pipa pemasangan. Ini yang atas adalah pipa selang pengereman yang benar, kemudian yang salah. Kemudian jika pipa tersebut dipasang secara garis lurus itu otomatis salah ya, karena biasanya di sepeda motor itu ada lekukan-lekukan. Nah, lekukan-lekukan tersebut merupakan cara pemasangan yang benar. Kemudian di selangnya juga sama ya, untuk
selang pada sepeda motor ya karena terdiri dari beberapa komponen yang memiliki alur permukaan ya terhadap komponennya, jadi pemasangannya juga mengikuti liuk daripada komponen tersebut ya. Kemudian gangguan pada sistem rem cakram hidrolik ini yaitu oil seal bocor ya. Jadi oil seal berfungsi untuk mencegah kebocoran pada sistem hidrolik yang harus diperiksa secara berkala ya. Jadi pada bagian silinder terdapat merupakan silinder tenaga yang paling kritis ya karena selalu keluar masuk cairan tadi. Kemudian adanya udara palsu. Udara palsu ini yang biasa terjadi pada sistem rem hidrolik itu dapat menaikkan temperatur karena udara bila dikompresi temperaturnya akan naik. Jadi ini merupakan salah satu gangguan yang sering terjadi juga. Nah, di sini ada proses daripada pembongkaran rem cakram hidrolik ya. Jadi untuk melakukan teknis ya pembongkaran atau pemasangan kembali kita harus mengikuti SOP yang ada, harus mengikuti urutan yang ada ya, sehingga kita bisa menganalisa kerusakan yang memungkinkan untuk terjadi ya, kemudian kita bisa melakukan perbaikannya. Kemudian untuk sistem remnya, untuk perawatannya kita harus memeriksa sambungan selang rem ya, apakah masih berfungsi dengan baik atau tadi ya misalkan lekukannya ada yang tidak baik, maka kita harus periksa. Kemudian periksa kondisi piston master rem ya. Kita harus periksa juga mengenai apabila ada pelumas yang tidak bisa berjalan dengan lancar akibat sumbatan dari kotoran dan sebagainya. Kemudian pemeriksaan master rem juga ya, ada kalanya kita harus mengganti minyak rem dengan yang baru agar sirkulasi daripada aliran tadi bisa berjalan dengan baik. Kemudian pemeriksaan minyak rem ya, apabila fluida daripada minyak rem tadi berkurang, maka kita harus lakukan penambahan atau jika perlu, jika konsentrasinya lumayan kotor, kita harus lakukan penggantian. Di bagian terakhir yaitu kesimpulan ya, berdasarkan hasil pelatihan dan praktek yang sudah dilakukan, maka kita menghasilkan beberapa komponen yang masih dalam kondisi baik ya, ada beberapa kendaraan yang dilakukan perbaikan masih dalam kondisi baik. Kemudian ada beberapa komponen yang mengalami kerusakan, kemudian dan harus diganti ya, misalkan kampas remnya ya harus diganti, sudah tidak baik lagi kondisinya ya. Kemudian piringan cakramnya sudah agak tipis, kemudian minyak remnya sudah berkurang banyak ya. Kemudian yang kedua perlu adanya langkah lebih lanjut ya pada media praktikum sistem pengereman ini agar setelah selesai itu pelatihan tadi tidak terjadi kerusakan yang fatal. Maka di sini perlu kita tekankan kembali pentingnya untuk menjaga sistem pengereman pada kendaraan bermotor. Kemudian yang terakhir adalah karena kinerja pengereman pada sistem rem hidrolik ini ya, terutama pada rem cakram hidrolik, itu bisa dikatakan lebih efisien ya dibandingkan dengan sistem lainnya. Jika dibandingkan dengan tromol, tentu sistem rem hidrolik dengan menggunakan cakram ini akan lebih kuat tenaganya ya. Kemudian tenaganya lebih fleksibel dari sisi penempatan transmisinya. Kemudian sistem hidrolik juga menggunakan minyak mineral sebagai media pembinaan dayanya. Ya, mungkin itu saja pemaparan dari hasil kegiatan pengabdian saya dan tim ya. Mungkin nanti ya untuk kedepannya mudah-mudahan bisa menganalisa lebih banyak lagi mengenai potensi-potensi yang mungkin bisa diangkat menjadi topik baru di pengabdian berikutnya. Ya, Bu Pipit, berikut hasil daripada pengabdian tim saya ya. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Cahyadi dan tim yang sudah ini ya menyampaikan kegiatan PKM-nya. Ini terkait ketercapaian PKM-nya sudah sampai mana ya Pak? Untuk ketercapaian secara keseluruhan, Bu. Iya. Untuk apa namanya ketercapaian secara keseluruhan, mungkin setelah diseminasi ini, mungkin nanti kita akan coba buat
rekap kembali, artinya untuk laporan kemajuannya apakah sudah di-upload atau belum, kemudian kita periksa juga IA-nya dari masing-masing anggota tim ya, agar sesuai dengan mutu AMI. Jadi kita bisa ya yang kurang-kurang mungkin bisa kita lengkapi mulai dari sekarang karena persiapan untuk akreditasi juga ya di tahun depan mungkin. Maksudnya terkait ini Pak, keterjangkauan PKM yang tadi Kalau yang Bapak tadi saya presentasikan itu, gitu. ya. Ya. Untuk ketercapaiannya mungkin masih dalam publikasi jurnal, masih membuat artikel nanti yang masih nunggu antrian juga di Bu Edi di Jurnal Garda yang mungkin nanti Rencana Garda ya Pak. Media massa ada nggak Pak? media massa biasanya saya ikut di LPPN tapi kadang juga di Paseda juga ya, tergantung daripada tim nanti ininya mau publikasi Oh berarti belum ada ya Pak? Ini sudah ya. buat artikelnya cuma belum sempat dipublis aja nih. Oke, baik media massa maupun jurnal ya. Oke, kira-kira berapa persen Pak kesiapannya itu untuk ini? Ya sekitar 80% ya. 80%. Oke. Baik, terima kasih Pak Cahyadi atas paparannya. Semoga masih berkelanjutan ya Pak. Sebenarnya sangat banyak ya materi ini terkait motor. Saya kan semuanya pada butuh, pada pakai motor ya. Jadi sangat banyak. Oke, baik. Bisa dilanjutkan ya Pak untuk desa binaan. Ya, Dilanjutkan selanjutnya itu Andika ya, Samsiana. Ya Bu, Kemudian suara saya perwakilan sudah dari Iya, sudah kedengaran Andika. izin share screen ya Bu. Ya, silakan. Ini sebenarnya mahasiswa dari Teknik Informatika. Baik. Sudah muncul Bu? Masih proses. Nah. Masih proses. Oke, udah. Bisa di slideshow ya. Baik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu dosen yang saya hormati. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan memaparkan diseminisasi pengabdian kepada masyarakat dengan judul pelatihan penggunaan website dan serah terima alat pendukung sustainable farming di KPM Flamboyan Farm Tangerang yang disusun oleh Pak Aryawan Sunardi, Bu Vivit Astuti, dan Bu Andriani Haspari sebagai dosen pendamping, dan Ahmad Al-Haidar, Andika Samsiana, Reza Rafriansyah sebagai mahasiswa dari Universitas Pamulang. Selama observasi dan melakukan wawancara dengan anggota dan ketua dari KPM Flamboyan Farm, kita menemukan sebuah masalah di situ di mana belum adanya sarana pemasaran yang mencakup jangkauan pasar yang lebih luas, di mana sarana pemasaran yang ada itu masih melakukan seperti status WA dari orang ke orang dan percakapan orang ke orang. Maka dengan itu solusi yang kita berikan adalah dibuatnya website KPM Flamboyan Farm, yaitu website pemasaran. Website pemasaran ini dirancang khusus untuk mempromosikan produk, layanan, atau organisasi dari KPM Flamboyan Farm tersebut. Tujuan utama dari website pemasaran ini adalah untuk menarik peminat dari calon pelanggan dan mengkomunikasikan nilai-nilai dari produk atau layanan yang ada di KPM Flamboyan Farm tersebut. Dalam perancangan website ini ada beberapa hal yang dibutuhkan yang sumbernya dari KPM Flamboyan Farm tersebut, yaitu satu, informasi mengenai KPM Flamboyan Farm tersebut seperti profil, visi dan misi, produk yang ada di KPM Flamboyan Farm, serta alamat untuk para calon peminat pembeli untuk mengetahui di mana KPM Flamboyan Farm tersebut. Dan kita juga membutuhkan bahasa pemrograman, di mana website sendiri kita menggunakan CSS, HTML, PHP sebagai dasar dari bahasa pemrogrammingnya, dan MySQL untuk database-nya. Website tersebut kita hosting di jasa hosting itu negahoster.co.id. Lalu kita akan memasuki preview hasil pembuatan dari website pemasaran.
Yaitu pertama ini adalah tampilan beranda yang kita buat. Di atas kita ada navbarnya, ada beranda, produk, kegiatan, dan tentang kami. Di sini ada informasi sedikit tentang KPM Flamboyant Farm, yaitu adalah pertanian hidroponik dan pertanian ikan, di mana ada pelatihan, bahan perlengkapan, dan juga bibit benih. Di sini kita juga menambahkan sebuah tontonan video, di mana ini adalah video berisi kegiatan dari KPM Flamboyant Farm tersebut. Selanjutnya adalah tampilan produk. Di sini ada produknya, yaitu ada ikan lele, ikan konsumsi di sini. Lalu ada tanaman hidroponik seperti bayam dan tanaman coy, ada banyak di sana. Dan juga ada bibit-bibit dari ikan lele tersebut. Ada juga tampilan kegiatan seperti kegiatan pelatihan. Lalu ada tampilan visi dan info. Di sini kita mencantumkan nomor kontak seperti nomor telepon dan WhatsApp bagi orang-orang yang ingin melakukan pembelian atau melakukan kegiatan di KPM Flamboyant, bisa melalui kontak tersebut. Lalu di sini juga ada Facebook dan Instagram untuk melihat kegiatan-kegiatan apa saja yang ada di sana. Dan juga ada alamat. Di sini kita juga memasukkan maps untuk bisa mengetahui di mana letak pastinya dari KPM Flamboyant Farm tersebut. Ini adalah foto kegiatan yang kita lakukan di sana selama sosialisasi. Di sini kita memberikan pelatihan bagaimana menggunakan websitenya, bagaimana kita mengupdate produknya, menambahkan produk, dan lain-lain. Lalu kesimpulan yang kita dapat di kegiatan KPM Flamboyant Farm tersebut adalah satu, masyarakat menjadi lebih mudah dalam mengakses informasi tentang KPM Flamboyant Farm. Yang kedua, promosi pemasaran produk KPM Flamboyant Farm menjadi lebih luas. Dan ketiga, ini juga menjadi media pembelajaran bagi mahasiswa seperti kami di sana. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Andika Samsiana yang sudah menyampaikan kegiatan PKM ya terkait website dan penyerahan alat buat di KPM Flamboyant Farm. Mungkin dari Bapak Ibu atau peserta yang lain ada pertanyaan? Halo, masih semangat? Salah satu lagi selesai. Ada pertanyaan tidak? Tidak ada. Mungkin saya bertanya ya, Mas Dika. Mungkin ini ya terkait ini ya. Kegiatan PKM ini udah selesai belum ya? Apa masih proses melatih? Kan pelatihan website itu kan nggak cepet ya mati ini ya. Apakah gimana? Udah selesai belum? Untuk websitenya sendiri kita sudah selesai sih ya Bu, sudah di hosting juga, dan kita juga bisa mencari sendiri di Google Search KPM Flamboyant Farm, dan itu juga akan muncul di mungkin 3 teratas mungkin sudah muncul sih. Ya, berarti pembuatan websitenya udah selesai. Terus untuk ini Pak, terkait ini juga transfer ini nggak sih? Oh, kira-kira mitra ini nih mau update websitenya gitu sampai ke situ nggak, melatih ke mitranya nggak? Ya bisa kok Bu, di situ kita bisa ngupdate kayak produk, bisa kan mau menambahkan produk lain bisa di situ, untuk mengupdate yang sebelum-sebelumnya juga bisa. Oke, berarti mitra juga bisa ya, materi ini ya. Oke. Terus bagaimana dampaknya kepada masyarakat nih terkait mungkin website kan cukup juga ini ya, apakah ini susah-susah gampang lah mungkin ya, kalau tahu ilmunya mungkin cepat ya, cuma kalau melatih untuk website itu masyarakat sana gimana kira-kira? Menurut saya sih harusnya lebih mudah ya Bu ya. Mereka mendapatkan informasi tentang KPM Flamboyant Farm tidak harus mencari info kontak dulu, bertanya ke orang lain. Kita bisa langsung buka website, kita bisa melihat semua informasi yang ada di sana Bu. Harusnya sih lebih mudah. Oke. Terus terkait luarannya bagaimana? Untuk berita sudah ada Bu, dan untuk jurnal masih proses ya Bu. Nunggu terbit ya? Nunggu terbit ya. Oke. Baik, berarti udah siap ya, artikelnya udah disubmit ya? Sudah Bu, sudah disubmit. Baik, terima kasih Dika atas penyampaian paparannya. Bisa di ini ya, di stop screen ya. Baik Bu, terima kasih. Oke, dilanjutkan yang terakhir yaitu Pak Arif ya, dari Universitas Sutomo. Dipersilakan Pak Arif.
Halo, Pak Arif? Oke, udah muncul Bu ya pemaparannya materinya. Oke, saya mulai aja. Di sini saya mewakili teman-teman yang di Universitas Tomo, khususnya di Teknik Mesin. Saya sendiri, saya Arif, teman rekan saya Pak Punggas Praitno dan Junarif. Serang 4 Juni 2023, disimulasi PKM yang di mana di sini saya menyampaikan tentang pembelajaran kurikulum Teknik Mesin di Universitas Tomo bagi siswa-siswi SMKN 1 Keragilan. Oke, lanjut. Oke. Oke, di mana abstraknya yaitu terkait bahwasannya Kota Serang berjumlah 4.205 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk rata-rata sekitar 2.411 jiwa per kilometer. Jumlah tersebut merupakan mengalami peningkatan sebanyak 12.104 jiwa dari tahun 2013 sampai 613.101 jiwa pada peningkatan sekitar 2% komposisi penduduk pertama. Kurikulum 2001, program studi bersarjana S1 Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas Tomo, Fakultas Teknik Universitas Tomo dikembangkan berbasis standar nasional pendidikan tinggi. Rangka kerja kualifikasi nasional Indonesia pendidikan berbasis luaran outcome based education dan kebijakan Merdeka Belajar atau MBKM yang diterapkan oleh Universitas Tomo di Prodi Teknik Mesin. Dengan memperhatikan kondisi program studi, karakteristik dunia kerja SMK N1 Keragilan dan industri manufaktur serta otomotif. Perkembangan revolusi industri 4.0 yang dimana pada pengabdian masyarakat merupakan salah satu kegiatan Tridharma perguruan tinggi. Harapan menyiapkan peserta didik agar menjadi manusia produktif, mampu bekerja mandiri, menjadi mengisi lowongan pekerjaan yang ada di dunia usaha dan dunia industri atau studi. Sebagai tenaga kerja tingkat menengah sesuai kompetensi, program kalian dan dengan pilihnya serta membekali peserta didik dengan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni agar mampu mengembangkan diri di kemudian hari baik secara mandiri maupun jenjang pendidikan yang lebih tinggi, menyiapkan siswa agar mampu memilih karir, lulus dan gigih dan kompetensi beradaptasi di lingkungan kerja dan mengembangkan sikap profesionalitas dalam bidang kalian dan minatinya. Itu yang abstrak yang saya sampaikan pada rekan ini. Yang pertama ada kerangka pemecah masalah, kawasan pendidikan utama kejuruan, di mana keterampilan dasar sangat penting, di mana suatu saat dibutuhkan oleh siswa-siswi di Kota Serang, khususnya di SMK N1 Keragilan. Untuk kuesionernya sendiri PKM Teknik Mesin Universitas Tomo lebih menekan pada tingkatan kepuasan siswa-siswi terhadap unsur-unsur penting dalam sebuah kegiatan pembelajaran kurikulum Teknik Mesin seperti pelatihan, kurikulum, serta modul. Relasi pemecahannya, yang dimana di sini dari segi segala macam permasalahan yang timbul pada lingkungan, kualitas DM, sarana dan prasarana yang menjadi kendala utama hingga saat ini keberadaan dari kebutuhan salah satu alasan latar belakangnya bisa bekerja menggunakan perangkat lunak untuk menjalankan kegiatan keterampilan belajar bagi siswa-siswi. Itulah salah satu relasi pemecahannya yang dimana di PKM kali ini di SMK Keragilan di Kota Serang. Nah, tujuannya melalui masyarakat yaitu pertama meningkatkan keterampilan kurikulum teknik mesin serta pemahaman yang dari lulusan SMK ke perguruan tinggi. Nah, salah satu di Prodi Studi Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Tomo. Yang kedua, memberikan pelatihan keterampilan kalian berupa kurikulum teknik mesin yang dalam lanjutan pendidikan tingkat lanjut strata 1 perguruan tinggi dan mengembangkan media pembelajarannya karena dari pasca COVID-19. Nah, di mana pada tujuan ketiga yaitu memberikan pelatihan keterampilan dan pengetahuan kepada masyarakat untuk mandiri dan permudah dalam mendapatkan akses pekerjaan dengan kurikulum teknik mesin dalam lanjut pendidikan tinggi strata 1 perguruan tinggi dan mengembangkan media pembelajarannya. Itulah salah satu tujuannya. Selain itu juga untuk mengajak teman-teman di siswa-siswi di SMK 1 Keragilan untuk lanjut ke dunia pendidikan. Nah, ini salah satu dokumen pada pembelajarannya. Di sini dihadiri siswa-siswinya sekitar ada 150 orang siswa-siswi, ada banyak jurusan, ada akuntansi, otomotif, RPL dan sebagainya. Nah, di sini foto yang di atas adalah tim-tim dari teknik mesin dan prodi akuntansi, yang dimana kita mengajak mahasiswa dari program studi teknik mesin dan akuntansi untuk kolaborasi PKM pada PKM ini, yang dimana berfokus untuk menarik minat siswa-siswi SMK N1 Keragilan untuk bergabung di Universitas Sutomo. Selain itu juga luaran pada PKM ini yaitu agar siswa-siswi ikut masuk dan bergabung di Universitas Sutomo. Selain itu juga PKM ini hasil laporan PKM ini sudah
submit di jurnal PKM Tensel di Universitas Sutomo sendiri di bulan Juli nanti keluarannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Arif yang sudah menyampaikan kegiatan ini ya, PKM-nya. Jadi PKM plus ya Pak. Oh ya, double Bu soalnya. Dan Isinya double. langsung. Iya. Dan ini terkait ini Pak, gimana kira-kira dampak siswa atau ini kan terkait itu kan ini ya pembelajaran ya temanya. Pelajaran. Ini bagaimana Pak dampaknya ke siswa? Dampaknya siswa tertarik Bu untuk lanjut pendidikannya karena di Kota Serang sendiri literasi untuk lanjut ke pendidikan perguruan tinggi itu sangat minim. Nah, dengan adanya sosialisasi dengan pembelajaran dengan tema pembelajaran program studi antara teknik dan FEB, banyak teman-teman yang minat ke lanjut lagi pendidikan tinggi. Itu salah satunya. Itu. Terus ini udah ini ya Pak selesai ya Sudah. kegiatan PKM udah luarannya udah tinggal terbit ya? Ya, terbit di bulan Juli nanti Bu. Jurnal apa namanya? Tensel Bu, Tensel kalau Ibu buka Tensel itu ada Universitas Sutomo Bu. Setiap terbitan 10 dan setiap tahun 3 kali terbit. Oke. Berarti udah submit ya Pak, udah tinggal tunggu terbit ya. Ya. Baik, terima kasih Pak Arif atas penyampaian materinya. Oke, bisa di Mas ya. Baik, Bapak Ibu, alhamdulillah ini udah semua ya presentasi dan akhirnya diseminasi kegiatan PKM udah selesai. Mungkin dari saya ya kegiatan PKM itu sebenarnya tidak bisa selesai cuma di sini aja, nanti masih berkelanjutan ya. Harapannya kita bisa mengoptimalkan kegiatan PKM yang sudah kita bangun supaya benar-benar masyarakat bisa sustain, bisa mandiri gitu ya. Dan mungkin yang tadi yang tema wirausahaan bisa menghasilkan wirausaha muda gitu. Dan mungkin nanti yang tadi yang terkait alat juga bisa dikembangkan gitu ya. Dan ini untuk luaran yang belum selesai mungkin segera di ini ya Pak diselesaikan ya, mengingat kita untuk apa kalau nggak ada luaran juga supaya ini ya bisa bersosialisasi juga dengan yang lain gitu. Terus untuk itu saja dari saya, mungkin sebelumnya kita foto bersama dulu ya Bapak Ibu. Jangan lupa yang belum isi presensi ya, ada di forum chat. Tuh. Mungkin bisa di open ini dulu Pak, kamera. Oke. Ini kebetulan satu slide ya. Baik. Baik, iya, Andika bisa dibuka ya. Oke, baik, saya mulai. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sampai berjumpa di diseminasi selanjutnya. Mohon maaf apabila saya selaku moderator di room 2 ini banyak kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima Ya, sama-sama Pak. Terima kasih Upit. Ya, Pak. Langsung lag ya. Iya Pak. Ini Pak Cahyadi bisa di stop ya Pak? Gitu.